Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Vina Maliha, NIM 2020710021 akan mempresentasikan materi yang berjudul I'jaz Al-Quran, meliputi tujuan, fungsi, dan macam-macam I'jazul Quran. Tujuan I'jazul Quran yang pertama, membuktikan bahwa Nabi Muhammad yang membawa mukjizat kitab Al-Quran itu adalah benar-benar seorang Nabi atau Rasul Allah. Beliau diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia dan untuk mencanangkan tantangan supaya menandingi Al-Quran kepada mereka yang ingkar. Kedua, membuktikan bahwa kitab Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan tulisan Nabi Muhammad. Sebab seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad yang seorang ummi atau tidak pandai menulis dan membaca, tentu pujangga-pujangga Arab yang profesional, di mana mereka tidak hanya pandai menulis dan membaca, tetapi juga ahli dalam sastra, gramatikal bahasa Arab, dan balaghahnya akan bisa membuat seperti Al-Quran, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. 3. Menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasan manusia. Karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu mendatangkan kitab tandingan yang sama seperti Al-Quran, yang telah ditantangkan kepada mereka dalam berbagai tingkat dan bagian Al-Quran. 4. Menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Fungsi I'jazul Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 2 yang memiliki fungsi dan peran sebagai mukjizat bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pedoman hidup bagi setiap muslim, korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Karena diturunkan terakhir atau pamungkas, maka Al-Quran berfungsi sebagai korektor dan penyempurna terhadap kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Sementara sebagai mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran sudah tidak ada tandingannya lagi. Bahkan jika seluruh makhluk bersekutu untuk membuat sebuah surat yang sama dengan Al-Quran. Macam-macam I'jazul Quran. A. I'jazul balaghi, yaitu kemukjizatan segi sastra balaghahnya. Al-Quran adalah suatu kitab yang sangat piawai dalam ilmu balaghah, sebab setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran dapat mewakili suatu makna dan maksud dari kalimat tersebut. B. I'jazul tasyri'i, yaitu kemukjizatan segi pensyariatan ajarannya. Ajaran-ajarannya yang selalu eksis dalam situasi dan kondisi apapun. Cara pensyariatannya yang simpatik dan menarik tanpa ada pemaksaan. C. I'jazul ilmi, yaitu kemukjizatan dalam segi ilmu pengetahuan. Jumlah ayat-ayat tentang ilmu dalam Al-Quran mencapai 750 ayat yang mencakup berbagai cabang ilmu pengetahuan. D. I'jaz di bidang pemberitaannya tentang hal-hal yang gaib. Gaib di sini ada 4, yaitu A. Gaib berita-berita zaman dahulu yang menceritakan tentang waktu terdahulu. B. Gaib tentang masa datang. Gaib adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau diketahui oleh manusia. C. Gaib tentang kenyataan-kenyataan ilmiah yang baru diketahui kebenarannya ribuan tahun setelah Al-Quran diturunkan. D. Gaib tentang kejadian-kejadian besar yang akan menimpa kaum muslim sepeninggalan Rasulullah SAW.
I'jaz dalam segala perubahan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini mesti mengalami perubahan. Harus tunduk pada hukum dunia, mengalami usia usang, tetapi Al-Quran tidak pernah tunduk pada hukum dunia. Al-Quran tidak pernah usang. I'jazul adadi, yaitu kemukjizatan bilangan-bilangan dalam Al-Quran. I'jaz ini baru ditemukan. Misalnya, sholat wajib ada 5 waktu. Ternyata ketika diteliti, kalimat sholawat atau jamak dari sholat yang berkaitan dengan sholat wajib, dijumpai bilangannya ada 5 kalimat dalam Al-Quran. Kemudian sholat 5 waktu ini ada 17 rakaat. Abu Zahra meneliti kalimat fardu ini di dalam Al-Quran, dan semua kalimat fardu dengan berbagai derajatnya berjumlah 17 kalimat. Lalu, kalimat qasar atau memendekkan bilangan rakaat dalam sholat ketika dalam perjalanan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Ternyata ketika dihitung jumlah rakaat dalam sholat qasar sehari semalam juga 11 rakaat, yaitu zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, dan subuh 2. Kalimat tawaf tercatat dalam Al-Quran ada 7 kalimat. Itu adalah sebagian dari mukjizat bilangan dalam Al-Quran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.